ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk membahas kitab Qiyad dan Adab dalam Menuntut Ilmu, terjemahan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Ini anak kok ngerasa apa emang AC-nya lagi panas atau gimana ya kawan? Hah? Ini 16 loh. Udah 16 loh. Hah? Masya Allah. Taib. Kita akan membahas dari halaman 121 penuntut ilmu di rumahnya. Penuntut ilmu di rumahnya. Bagaimana sikap penuntut ilmu di rumahnya? Dikatakan dalam kitab, seorang penuntut ilmu itu diibaratkan seperti hujan. Dimanapun ia berada, niscaya akan memberi manfaat. Jadi hujan itu dikiaskan seperti hujan. Dan sifat hujan umumnya, dimanapun hujan itu ada, pasti akan memberikan manfaat. Apakah mungkin hujan itu memberi madarat? Mungkin ya? Mungkin. Khalid. Coba apa? Antum udah istirahat hari ini, ngapain aja antum? Kayak ngantuk antum. Hari ini ngapain aja? Dari Citayam. Ngapain? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Apa coba madaratnya hujan? Banjir. Longsor, Masya Allah. Apalagi? Flu enggak? Antum waktu itu kehujanan gimana? Flu enggak? Nah itu berarti madaratnya. Tapi sebenarnya hujan secara zatnya itu tidak memberi madarat secara zat hujan. Cuman di sini dikiaskan menurut ilmu ibarat seperti hujan. Kalau dia berlebihan maka akan memberi madarat. Ya begitu. Hujan yang terbaik kan hujan sesuai kadar yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup, ya, dan tumbuhan. Adapun jika berlebihan maka justru itu akan memberikan apa? Madarat, seperti banjir dan semisalnya. Begitu penuntut ilmu. Ya, kalau misalnya penuntut ilmu bersikap berlebihan, tidak proporsional, dan juga kalau orang menuntut ilmu dia berlebihan dalam menuntut ilmu, artinya ilmu itu ibaratnya hujan yang berlebih baginya, maka terjadi fawdha dalam berilmu gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu tetap ada padanya, dan itu tidak memberi manfaat buat dia, bahkan memberi madarat. Jadi ilmu-ilmu yang istilahnya itu ana tidak ingat istilahnya, padahal baru berapa pekan lalu. Jadi ada istilah dia fudulul ilm, atau al-ilm al-fuduli namanya. Ya, fudulul ilm artinya kelebihan ilmu. Kok bisa loh orang bukannya menuntut ilmu supaya banyak ilmu? Iya, tapi ada ilmu yang sifatnya fuduli. Apa itu ilmu fuduli? Adalah ilmu yang
hakikatnya tidak dibutuhkan. Dan jika dipelajari pun tidak mewariskan hal yang sesuai tujuan. Tidak memberikan hal yang sesuai tujuan untuk ilmu. Jadi itu namanya ilmu fuduli atau fudulul ilm. Ilmu fuduli itu adalah ilmu yang berlebih dari kadarnya. Yang jika dicari pun atau didapatkan pun tidak menyampaikan seorang penuntut ilmu ke tujuan menuntut ilmu. Taib. Di antara sebagian ulama menyebutkan di antara al-ilm al-fuduli itu adalah mentafsil dan merinci as-saghair. Mentafsil atau merinci dosa-dosa kecil. Paham enggak? Menyebutkan, mencari, membahas tentang apa saja sih dosa-dosa kecil itu. Gimana? Paham enggak? Antum pada paham apa kok ngeliatin anak diam aja gitu? Paham enggak, ikhwan? Hah? Jadi mencari dan merinci apa saja sih dosa-dosa kecil. Di mana letak fudulinya? Letak fudulinya adalah terus antum mau apa kalau misalnya itu dosa kecil? Paham enggak, ikhwan? Coba ana minta sama antum, sebutkan satu dosa kecil. Ayo, sok. Atau sebutkan satu ulama yang mempunyai karya daftar dosa-dosa kecil. Ada enggak? Enggak ada. Rata-rata ulama al-kabair, Az-Zahabi rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian Ibnu Hajar al-Haytami dengan kitabnya Az-Zawajir fi iqtirafi kabair, semua tentang dosa-dosa besar. Karena ilmu mengetahui ini dah dosa-dosa besar itu bukan ilmu fuduli, melainkan ilmu yang mewariskan apa? Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa tahu bedanya di sini? Nah, kalau misalnya kita membahas daftar dosa-dosa kecil, terus kalau antum tahu itu dosa kecil, apa coba? Antum lakuin gitu? Atau mentang-mentang, oh ini dosa kecil nggak masalah, kan bukan dosa besar, gitu. Gimana? Jadi mentafsir dan merinci daftar dosa-dosa kecil itu tidak akan mewariskan apa? Rasa takut, gitu loh. Makanya dikatakan oleh ulama yang seperti ini termasuk ilmu fuduli. Dia memang berupa ilmu pengetahuan, tetapi ini tidak mengantarkan antum ke tujuan sebenarnya. Gimana? Faham? Nah, juga ada ilmu yang bagi sebagian orang ini fuduli, bagi orang lain ini ilmu yang memang dibutuhkan. Contoh, detail masalah khilafiyah furu'iyah sekali. Detailnya. Mazhab ini berkata begini, ini berkata begini, ini pakai kias begini. Itu bagi orang awam itu ilmu fuduli. Kecuali yang dibutuhkan ya. Iya. Coba sekarang misal antum ditanya sama seorang yang awam yang pengen beramal. Ustaz, apa atau akhi, apa hukum misal isbal? Antum kayak gini gimana, ikhwan? Enggak isbal semua insyaallah. Antum cukup enggak bilang haram? Cukup, khalas. Hukum istawana, hukum isbal haram. Dalilnya begini, selesai. Taib, kemudian misal antum beda sikap. Oh, hukum Islam sebentar, itu khilaf di antara ulama. Terus, oke lah, katakanlah itu khilaf. Orang ini tuh sebenarnya pengen ngetahuin khilaf atau pengen ngetahuin hukum? Hukum. Ya, antum yang zahir bagi antum hukum yang sahih, berikan padanya. Kecuali kalau dia talibul ilm yang memang dia perlu mengetahui adanya khilafiyah. Tapi kalau orang awam yang memang dia pengen beramal, maka khalas antarkan dia ke amal, karena tujuan dia beramal bukan untuk mengetahui khilafiyah. Lantas apa faedah bagi dia untuk mengetahui khilafiyah kecuali akan menjadi distorsi buat dia dan membuat sesuatu yang seharusnya terang benderang baginya malah menjadi abu-abu.
Maka bagi orang seperti ini yang mau beramal, maka mengetahui khilafiyah begini termasuk ilmu fuduli. Tapi bagi talibul ilm atau yang sudah biasa ngaji, ini termasuk ilmu yang dibutuhkan. Dibutuhkan, antum juga butuh memang. Ya antum mengamalkan apa yang sahih atau yang rajih atau yang lebih kuat dalilnya, ya. Tapi kadang juga antum butuh mengetahui khilafiyah dalam masalah ini untuk menambah khazanah ilmiah dan juga mungkin untuk menanggapi orang-orang yang justru memilih perkataan yang lebih rendah atau perkataan yang lebih lemah. Begitu ikhwah sekalian. Ya. Fahim tak ya Khalid? Iya. Anda ngeliat antum kok kayak lebih serius sekarang, kayak enggak selunak dulu. Ada apa? Antum takut sama ana atau gimana? Apakah ada perubahan pada diri anda sehingga membuat antum kayak takut gitu sama ana? Atau karena emang agak hot aja gitu, jadi antum juga hot juga gitu, tegang gitu kayak kesel gitu apa gimana? Taib, kita lanjutkan aja. Seorang penuntut ilmu itu diibaratkan seperti hujan, dimanapun ia berada niscaya akan memberi manfaat. Dan tempat yang paling sering disinggahi ialah rumahnya sendiri. Ini normalnya manusia seperti itu. Termasuk pula para dai. Ya. Jadi tetap dai itu harus sering pulang ke rumah. Hatta namanya thayyib, tetap pulang ke rumah sering-sering. Ya, kenapa? Karena ya sudah sepatutnya pengaruh akan manfaat tersebut dapat terlihat dengan jelas padanya. Dan sepatutnya juga dia mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh keluarganya dari sisi ilmu keagamaan mereka. Keluarga yang dimaksud yaitu ahl, anak dan istri dan anak. Karena mengajarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya itu lebih ditekankan daripada orang di luar tanggung jawabnya. Seperti antum di luar tanggung jawab anda sebenarnya. Masuk ke dalam tanggung jawab anak ketika apa? Ketika memang kita sudah deal untuk adakan kajian dan anak setuju, janji datang, maka ini tanggung jawab anak untuk mengajarkan ilmu pada antum. Tapi ini sifatnya temporary, occasional, sementara dan bisa anak lepas dari tanggung jawab ini dengan mengatakan afwan anak nggak bisa datang. Tapi kalau di rumah bisa nggak kita gitu? Itu tanggung jawab sampai kita lepas akad nikah, cerai dan semisalnya. Dan adapun anak nggak bisa lepas tanggung jawab kita untuk menterbiahnya. Maka perlu sekali kita memahami bahwasanya prioritas tarbiyah itu sebenarnya apa? Keluarga pada asalnya yaitu anak istri, terutama istri karena istri yang akan dominan mendidik anak. Begitu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Juga dalam hadis Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dari kalian untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Dan keterbaikan di sini, kebaikan di sini, kebaikan sikap, kebaikan pendidikan terhadap keluarga, pengasuhan, inayah dan ihtimam, perhatian kepada keluarga, masuk semua itu. Kebaikan nafkah, masuk semua. Jadi jangan diparsialkan bahwa saya kebaikan di sini hanya kebaikan nafkah saja. Hanya kebaikan ta'lim juga, mengajarkan mendidik istri. Atau kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan sikap saja. Tidak hanya sikap saja harus baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, benar, tetapi juga kebaikan dalam masalah tarbiyah. Masalah tarbiyah mendidik istri terutama dan juga anak. Maka hendaknya dia memberikan hak mereka terlebih dahulu dengan bersegera mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang paling mendesak untuk mereka ketahui terkait urusan agama mereka. Ya syukur-syukur kalau misalnya istrinya memang punya interest ke agama, yaitu alhamdulillah, ini nikmat itu insyaallah. Ya, seperti mengajarkan kepada mereka tentang iman dan Islam dan menyegarkan pengetahuan mereka tentang kedua hal itu jika sebelumnya mereka telah mengetahuinya. Ya, kalau misalnya dai atau ustaz, ya ajarkan. Mungkin enggak pakai kajian kitab dengan bercengkrama, ya. Kadang sambil bercanda, berikan ilmu, susupan ilmu, asupan gizi ilmu, begitu. Atau kalau misalnya ustadznya kajian,
Jadikan ada live streaming biar istri-istrinya nonton di rumah. Indah gak? Zen gak? Zen, Masya Allah. Zen ya Khalid? Zen. Zen jidan atau zen? Zen jidan. Ya, begitu. Ya. Itu jadi faedah itu mengalir gitu. Kalau untuk mungkin bukan dai, habis kajian, habis hadir di kajian, ikhwan ini kemudian pulang ke rumah mengabarkan kepada istrinya tadi apa yang didengarkan oleh sang suami di kajian, kabarkan kepada istrinya. Dan kabarkan kepada istrinya sesuatu yang memang berfaedah buat dirinya dan istrinya dan keluarganya. Bukan hanya mengabarkan sesuatu yang menguntungkan si suami. Ya. Dan membuat istri itu merasa terpojokan, bukan. Tapi kabarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, begitu. Demikian pula mengajarkan kepada mereka tentang ihsan, berbuat baik. Tata cara mandi, tata cara wudu, tata cara tayamum, tata cara salat, hal-hal yang wajib dan sunnah yang utama lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka yang paling daruri, mendesak, yaitu daruri. Apa itu daruri? Mendesak. Ya. Di atas keperluan, di atas kebutuhan. Ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya daruri, ada sesuatu yang sifatnya hajat, ada sesuatu yang sifatnya adi. Daruri itu terdesak. Hajat itu kebutuhan. Adi itu adat biasa. Dan ada yang sesuatu yang sifatnya tazhin, perhiasan. Yang harus diprioritaskan adalah yang darurat dulu. Kemudian kebutuhan. Kemudian sesuatu yang biasa-biasa saja, enggak butuh, enggak juga perhiasan. Ada dan juga masalah tazyin, itu perhiasan, itu paling akhir setelah darurat dan hajat. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk mengajarkan anak-anaknya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan hendaknya pula dia bersemangat untuk mengerjakan amalan sunnah di hadapan anak-anaknya agar hal tersebut tertanam kuat di benak mereka, seperti sholat sunnah. Terutama yang punya anak balita, itu ngelihat ibunya juga sholat di rumah, bapaknya sering sholat sunnah di rumah, itu akan dicontohkan sama anaknya. Tapi mungkin bukan amalan yang secara zat kelihatan sunnah, tetapi dia kebaikanlah minimal. Contoh baca kitab, baca buku di rumah, nulis-nulis, baca buku, kelihatan sama anak. Anak akan mencontoh, wallah anak akan mencontoh. Dan itu pengalaman anak pribadi terhadap orang ayah anak yang sering baca buku di rumah. Kemudian itu menginspirasi anak juga ikutan baca buku walaupun nggak paham. Sejak SD itu anak baca buku-buku baca buku ayah anak yang tebal-tebal. Dan anak nggak tahu itu isinya apa. Terutama yang paling sering anak baca itu Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Hamka. Karya Syekh Hamka rahimahullah. Kami siapa Hamka siapa? Bukan Hamka Hamzah kan namanya? Hamka siapa? Ya Buya Hamka. Kalau anda lupa, anda ingatnya. Anda soalnya dulu anda dejek juga ya tahu Hamka Hamzah ya. Tapi sayangnya dia pindah ya. Sampai mana sebelum Hamka Hamzah sampai mana ikhwan? Iya, membaca buku tafsir. Sejujurnya ada dulu suka membaca itu buku Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan itu karena dari apa? Melihat dari orang tua. Padahal ketika itu anak masih berapa kelas SD dan nggak ngerti itu apa. Tapi ketika itu ada ayat tentang riba dan anak nggak tahu ini riba, ada riba, apa riba. Ditulis pun di situ anak nggak paham. Yang penting baca. Yang penting baca. Ya. Jadi kita contohkan hal-hal yang positif, baik itu amalan sunnah yang secara zahir maupun amalan baik yang bisa mengantarkan kepada ilmu, seperti membaca buku. Usahakan membacanya di buku cetak, bukan di handphone, karena handphone itu membuat orang berprasangka enggak sedang membaca buku. Begitu. Apalagi pas anak melihat kita bukan sedang membaca buku di handphone, melainkan lagi
main game, ya ikutanlah dia nanti jadinya. Ya. Apa hal lain yang bisa kita contohkan ke anak di rumah, ikhwan? Coba, fadhal. Selain salat, selain baca buku, fadhal. Berikan inspirasi kepada anak dan juga teman-teman. Baca doa, berdoa sahih. Kalau makan nggak dicontohin juga kita bakal makan, Pak. Oh iya, cara makan sahih, tangan kanan. Baca bismillah terlebih dahulu. Kemudian setelah makan baca alhamdulillah. Kemudian tidak makan sambil berdiri. Gimana? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Ini juga sering kita luput gitu. Kita aja sering lupa gitu. Bergantung pada Allah. Oke, bergantung pada mencontohkan. Enggak, perbuatan zahir ya Khalid. Antum terlalu pinter Khalid, terlalu dalam jawabannya. Ya, terlalu jero. Betul, bergantung pada Allah sih. Iya, kita bisa contohkan pada anak. Bergantung pada Allah. Tapi enggak, amalan zahirnya itu apa? Ya doa, ya tadi udah. Tata cara wudu, ahsant. Adab mau tidur, ahsant. Dia apa? Jangan meninggikan suara. Anak jangan meninggikan suaranya. Tapi bapak boleh kalau ke istrinya. Apa Pak? Bapak tadi bilang apa? Tadi bapak bersuara enggak bukan ya? Ya, jangan mengeraskan suara. Rajin baca Quran, ahsan, itu malah justru itu yang dari tadi harus dari awal kita bawa itu. Apa lagi, ikhwan? Kalau bisa jangan bertengkar sama sekali, ya. Kalau bisa, Pak. Ya kalau emang darurat betul jangan bertengkar dengan istri depan anak, tentu saja itu bakal berpengaruh. Ya, apalagi karena bertengkar depan istri, bertengkar dengan istri depan anak itu akan membekas sampai sekali momentum aja kelihatan itu bisa teringat loh sama anak sampai tua. Apalagi ke masjid. Pakai baju mendahulukan sebelah kanan, ahsan, bagus ya. Iya, sahih. Itu kita memakaikan anak baju duluan tangan kanan, iya. Ada lagi, ikhwan. Memberi contoh sedekah, ahsan, masya Allah. Sedekahnya langsung pakai duit berfisik, jangan transfer karena nggak ngerti anak. Banyak ternyata. Kasih tahu Pak, kasih tahu Pak, saya kasih tahu. Jangan kasih tahu ke dia, ini kan buat kita semua. Jangan dia doang yang kasih tahu. Apa, ayo. Nah? Makan tahu pakai sambal, nah itu. Ya, terusin aja lah pokoknya nanti. Kalau antum mau terusin sendiri di rumah ya. Agar hal tersebut tertanam kuat di benak mereka, karena bisa jadi hal ini merupakan cara terbaik dalam mendidik mereka, cara dengan percontohan ya. Betapa banyak perkataan dan perbuatan yang dihafal oleh anak-anak disebabkan karena mereka mencontoh orang tua mereka yang selalu mereka lihat pada pagi dan petang. Gimana kalau misalnya yang mendidik mereka anak-anak bukan orang tuanya, tapi pembantu? Ini dia. Meskilah sebagian rumah tangga yang memang punya duit banyak, tetapi nggak punya hati untuk anaknya. Anak ada tetangga, bahkan termasuk keluarga agak jauh. Ibunya guru sekolah, pendidikan. Bapaknya, saya nggak tahu kerjanya apa, Intel kayaknya, ya. Di mana gitu kerjanya? Atau kerja serabutan apa gitu. Kerja nggak tahu kerja apa, nggak tahu. Ketemu kemarin juga anak nggak nanya pekerjaannya, karena di wajahnya kelihatan nggak punya kerjaan, tapi kayaknya keluar terus gitu loh. Al-muhim itu di rumah itu beberapa anaknya itu sekolah diantar sama pembantu, pulang sama pembantu, diasuh ditarbiyah sama pembantu. Ini anaknya bu guru loh, tetapi akhlaknya, tarbiyahnya itu benar-benar versi pembantu. Udah gitu dienakin sama orang tuanya, dibelikan
bahkan usia mungkin baru 8 tahun, 9 tahun, itu udah dibelikan motor yang suaranya prepet itu loh, tapi kecil gitu loh, tahu nggak tuh? Ngeselin banget itu. Ini mau jadi apa anaknya, padahal tinggal di gang loh, belagak banget. Itu suara prepet, wah. Kayak suara apa ya? Suara kompor yang lagi masak apa gitu loh. Ngeselin juga dengarnya. Dikasih motor kayak gitu. Jadi tarbiyahnya juga, bahasanya itu bahasa yang diajarkan oleh pembantu. Pembantunya pembantu udah tua dan nggak berpendidikan. Yang nggak berpendidikan, sikapnya juga mungkin kurang baik, ilmu juga nggak punya. Jadi kualitas ilmunya kualitas taplak meja dia, bukan kualitas seorang anak yang berpendidikan. Itu terjadi, dan ini karena terjadi pada yang berduit. Walaupun iya sih, ya berduit kadang-kadang menyekolahkan memang di sekolah yang kualitasnya Masya Allah. Tapi kemudian kan bolak-balik pakai pembantu. Kemudian orang tuanya pada sibuk dua-duanya. Nah kemudian pembantunya lah yang memberikan asupan gizi ilmu. Tapi ilmu versi pembantu bagaimana ya? Antum tahu sendiri. Kecuali kalau pembantunya LCMA. Ya itu beda tuh. Kayaknya nggak bakal ada LCMA, nggak mau jadi pembantu. Maunya tablik akbar. Ya. Asdos ya. Begitu. Anak aja punya budak aja nggak anak jadikan pembantu cuma. Ya. Ya budak ada langsung keluar dia. Hendaknya pula seorang penuntut ilmu itu waspada dari sikap berakhlak buruk dan tidak memperlihatkan hendaknya pula seorang penuntut ilmu itu waspada dari apa? Dari sikap berakhlak buruk pertama itu. Berakhlak buruk di hadapan anak-anaknya. Apa contoh berakhlak buruk di mana? Merokok di depan anak-anaknya. Ini akhlak yang buruk. Ya, ngelarang anaknya jangan ngerokok. Nah. Tapi dia sendiri apa? Ngerokok. Bahkan itu udah rutinitas gitu apa namanya? Ya udah harian dan ya setiap ada waktu kosong langsung cekrek gitu. Kok cekrek sih? Oh gimana bunyinya? Ya gitulah ces gitu kan. Atau pakai geretan gitu kan. Di hadapan anaknya, asap rokok membumbung gitu kemudian menjadi kabut halimun ya. Masya Allah. Tapi gila anak rokok marah dia. Ya. Padahal like father like son gitu kan. Iya, buah tidak jauh dari tempatnya, sama. Karena dicontohkan oleh bapaknya akhlak yang buruk. Itu satu. Kemudian bapaknya kadang suka apa? Ngomong jorok. Anda nggak tahu nasib pemuda-pemuda sekarang yang usia 20-an atau di bawah 20 yang kalau ngomong tuh jorok terus gitu loh. Selalu ada imbuhan-imbuhan jerit dan seterusnya. Iya, selalu kayak gitu. Itu kira-kira anaknya tuh denger tuh, di bapak ini bawa tamu sama pemuda ngomong kasar, ngomong jorok. Dikira anaknya nggak bakal ngikut gitu. Ikut. Ntar kalau anaknya ikut, kamu jangan kasar-kasar ngomongnya. Lah bapaknya sendiri. Nah kan gitu. Apalagi akhlak buruk di depan anak-anak jemaah. Selain perkataan kasar, kotor atau tadi ngudut, tadi ngedukon. Apa? Tidak sholat, iya. Enggak maksudnya, iya tidak sholat, oke. Tapi enggak akhlak buruk. Ini kisah akhlak buruk, yaitu akhlak buruk. Perbuatan buruk. Kalau tidak sholat berarti enggak berbuat. Enggak perbuatan buruk gitu apa? Kira-kira. Mengeluh kayak gimana tuh? Saunya takdir. Ya oke. Antum terlalu dalam loh, jawabannya luar biasa loh. Anak aja enggak kepikiran. Antum terlalu akidah antum terlalu sunnah gitu loh. Antum terlalu Masya Allah. Kok sampai ke sana gitu loh. Dakik jiddan itu, ali jiddan ini kualitas ini Masya Allah. Antum syekh sebelum waktunya ya Khalid. Anak aja nggak kepikiran sampai menyalahkan takdir, orang tua menyalahkan takdir. Nggak, perbuatan apa? Tingkah. Emosian, apa Pak? Harmalah. Anda dengar armalah Pak? Oh marah-marah.
Ya, oke, akhlak buruk, marah-marah, kemudian lempar-lempar kardus ke istrinya, ya. Makan pakai tangan kiri, ahsan. Minum sambil diri nggak apa-apa kok itu. Itu nggak apa-apa, Pak. Minum sambil diri boleh. Ibnu Abbas juga melakukannya, nggak masalah. Ini Anda kemarin lihat video. Ada CCTV gitu di depan toko. Jadi ada seorang ibu-ibu bawa dua bocil masih kecil masih kecil. Anak-anak. Usianya paling 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Sekitar itu atau 7 tahun. Nah, ibu-ibu ini pakai helm. Ini di parkiran ini. Anaknya satu pakai helm, tapi satunya enggak. Maka itu ibu itu bilang, nunjuk-nunjuk ke motor lainnya. Gitu. Apa nyuruh apa? Udah ambil aja tuh. Gitu. Dan itu enggak ada orang itu. Ambil. Maka anak itu pun ambil. Kemudian habis ngambil, ibu itu kemudian memakaikannya ke kepala anak itu. Habis dia udah di depan, duduk depan, jalan. Yuk, kayak enak banget hidup ya. Ini namanya apa namanya? Enjoy your life, ya. Bikin hidup lebih hidup itu. Ketahuan di CCTV, ibu-ibu, ya masya Allah, luar biasa. Ini kan berarti mencontohkan anaknya supaya nyuri, nyolong, bahaya banget ini. Sehingga mungkin anak itu nggak ngerasa kok itu salah gitu loh. Nanti kapan-kapan anak itu ke depannya ada barang orang, ambil aja. Dan ini bukan penyakit klepto, bukan. Klepto itu ada. Kalau klepto itu beda. Klepto itu ada orang punya barang, dia tuh pengen banget barang itu dibandingkan barang yang dia punya. Itu namanya klepto, penyakit gitu loh. Setiap orang punya barang baru, dia pengen banget itu barang. Orang punya baru, dia pengen. Terus dia berusaha untuk ngambil. Kok ini memang sebenarnya dia penyakit. Tapi ini bukan dari kleptomania, bukan. Melainkan ini karena disfungsi, apa ya? Hasil didikan apa? Salah. Iya, bukan salah didik, salah apa? Salah mindset. Salah paham. Karena didikan seperti ini membuat dia mengira bahwa semua barang orang itu ya boleh diambil gitu loh. Ini dia nggak bermaksud nyolong sebenarnya, karena dia nggak ngerti kalau itu nyolong gitu loh. Jadi ambil aja gitu barang orang. Itu ada yang seperti itu. Dan itu terjadi, itu CCTV. Kalau CCTV kan nggak disetting insya Allah. Ya. Ada juga sebagian nggak terdidik gara-gara orang tuanya itu suka nyomot makanan anaknya pas dimakan tanpa izin. Ngerti nggak cuma? Misalnya nih lagi makan makan barang, anaknya makan getuk, ya, dianya makan gatot, yang satu makan lindri, yang satu apa gitu kan, yang getuk, yang ini kemudian anak, tanpa ngomong, tanpa izin ngambil dari anaknya, cek, nggak ngomong, nggak izin, buat bapak ya, minta dong satu, nggak gitu, melainkan langsung comot gitu. Ya anak ngerasa itu hal yang biasa. Akhirnya anak tersebut tumbuh dengan mindset bahwasanya oke, gitu nggak apa-apa. Akhirnya ke depannya dia nanti udah punya teman. Ya temannya lagi makan apa gitu kan, lagi makan es krim atau lagi jilat es krim, dia jilat bareng berduaan gitu. Dikira bahwasanya ini nggak perlu izin, kan namanya bapak saya aja biasa kayak gitu loh. Itu bisa terjadi. Dan ketika dia udah remaja, itu jadi banyak musuh. Kenapa? Karena suka ngambil sembarangan makanan orang, nggak tanpa izin gitu loh. Tuh tarbiyah seperti ini, padahal ini mungkin kalau misal kita, ini bukan masalah akidah, bukan masalah yang besar, bukan menimbulkan fitnah besar, enggak, tapi ini masalah yang memang berkaitan dengan akhlak. Apakah berdosa? Ya jelas berdosa, menyakiti hati orang. Jadi penuntut ilmu itu kalau tahu hal sedetail ini pun itu harus dijaga. Nah, minta dong, boleh nggak? Walaupun anak kecil ini masih usia 4 tahun, tapi dia kan udah ngerti kalau dia punya barang gitu loh. Kemudian kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, bapaknya jangan maksa. Kamu nggak bersyukur jadi anak, udah saya nafkahin kamu selama 4 tahun, dasar kufur nikmat, durhaka kamu. Ya nggak mungkin anaknya kayak gitu digituin kan masih kecil, nggak ngerti.
Ya ibunya juga harus apa? Mensupport bapaknya. Jadi ini diantara akhlak seorang ibu yang baik. Ada nggak ngajarin antum karena antum bukan ibu-ibu, tapi seorang ibu yang baik. Ketika bapaknya lagi konflik sama anak, atau ketika bapaknya agak bertolak belakang sama anak, ibunya ya jangan, jangan apa? Ikut-ikut boleh untuk mendamaikan, Pak. Jangan ngebelain anak. Jangan ngebelain anak. Kalaupun bapaknya yang salah, anaknya yang benar, tetap jangan menyeolahkan anak itu dibela. Bukan karena nggak membela kebenaran, tetapi refleksinya nanti kalau anak selalu dibela, anak itu akan merasa selalu benar, nggak pernah salah. Apalagi terhadap orang tuanya. Ini ada beberapa ibu-ibu nggak ngerti hal kayak gini gitu loh. Mungkin karena didikan ibunya dulu juga. Ya, ketika seorang ayah konflik sama anak, walaupun kecil, dari kecil itu, maka ibu ini bukan netral tetapi tetap jaga muruah dan marwahnya bapak. Kalau malah justru udah napa Pak, jangan kayak gitu sama anak. Di depan anak ngomong kayak gitu, anaknya merasa, oh bapak yang salah. Bapak yang salah. Padahal bisa jadi emang benar bapak yang salah. Ya. Kalaupun misalnya bapaknya memang salah, gebuk anaknya misalnya, jangan bilang, jangan menyeolahkan membela anak. Dia membela anak dengan cara apa? Memisahkan, dibawa anaknya. Bukan malah justru bapaknya yang ditonjok sama istrinya. Dasar bapak nggak bersyukur, tua bangka gitu. Enggak lah. Melainkan apa? Melainkan pisahkan. Gitu. Dan berikan pemahaman pada anak. Maafin bapak ya nak, bapak lagi sakit gigi, gitu saya bilang. Iya, sakit gigi kok tiap hari mukul, berarti tiap hari dong sakit gigi. Nggak ada biaya berobat, bilang gitu aja. Ya pokoknya adalah alasan-alasan yang tetap bapak itu sebagai bapak baginya, bukan sebagai orang yang bersalah di hadapan anak, begitu. Ya. Enggak azan nih, udah azan. Ya azanin dah biar cepetan ya. Azan kan? Ya udah azan. Taib, yang kedua, waspada dari apa? Tidak memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Karena hal itu termasuk hal-hal yang dapat membuat mereka menjauh darinya. Rasulullah SAW suatu ketika mencium cucunya, mencium pipi cucunya. Kemudian ada seorang Arab, Badui, yang dia berkata, aku mempunyai 10 anak dan aku belum pernah mencium mereka. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengingkari hal tersebut. Ya, dan menyebutkan hadis dan kaidah tentang masalah kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Ini menunjukkan bahwa saya memperlihatkan kasih sayang kepada anak dan kedekatan kepadanya itu suatu ibadah. Suatu ibadah. Baik kepada anak atau kepada istri. Kalau istri ya sebagai istri. Kalau anak sebagai anak. Bagaimana kasih sayang yang kita berikan kepadanya. Ya. Taib. Yaqub bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hazim. Ia berkata, manusia yang berakhlak buruk, orang yang paling celaka dengan keberadaannya adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya? Manusia yang berakhlak buruk, orang yang paling celaka dengan keberadaannya adalah dirinya sendiri. Ngerti nggak artinya? Karena jiwa tersebut menjadi ujian bagi dirinya. Ini. Manusia yang punya akhlak buruk, siapa yang paling kena korbannya? Dirinya sendiri, itu maksudnya. Karena jiwanya tersebut menjadi ujian bagi dirinya. Jadi jiwanya itu menjadi bala buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi orang kalau berakhlak buruk, suka ngomong kasar, temperamental, sebenarnya yang rugi itu paling rugi itu dia. Paling rugi itu dia merugikan dirinya sendiri, terutama kalau temperamental dan berakhlak buruk kepada istri dan anaknya. Ya. Dan ini dikira oleh sebagian suami yang temperamental bahwasanya itu adalah sesuatu yang powerful dan membuat dia berkuasa. Enggak, sebenarnya dia itu rugi gitu loh.
Karena dia nggak bakal mendapatkan kasih sayang seutuhnya oleh istri dan anak. Tidak akan mendapatkan feedback yang kita biasa dapat sebagai suami normal. Jadi kesian. Nggak ada tuh kalau istri tiap hari di KDRT-in, ya. Anak juga tiap hari dihardik. Itu nggak ada kemudian istrinya taat banget, apa kemudian soleh taat. Enggak, beda perlakuan istri pasti. Enggak seperti yang di rumah tangga normal manusia, di antara umum manusia. Itu juga dengan anak. Kedekatan kita dengan anak itu suatu nikmat yang kalau kita tercabutkan nikmat itu dari kita akan nyesal sejadi-jadinya. Tapi ketika seorang ayah, bapak, orang tua itu tidak dia berakhlak buruk sehingga anak menjauh darinya, maka itu suatu kesengsaraan. Yang ketika bapak yang temperamental dan buruk akhlaknya ini kemudian berkumpul dengan tetangga-tetangganya atau koleganya atau sahabatnya yang sambil membawa anak dan memberikan kasih sayang yang terbaik bagi anaknya dan kedekatan, itu akan melihat bahwasanya jauh sekali antara temannya dengan dirinya gitu loh. Dari segi kedekatan terhadap anak dan kenikmatan berdekatan dengan anak, dia akan melihat kemudian, kok anak antum kok masya Allah ya sama antum. Kata temannya, lah ini standar sosial kita emang. Masa nggak dekat sama anak? Saya itu sama anak saya jauh, bainas sama wal ard. Antara iya. Bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat jauh. Anak saya itu kalau diajak makan bareng aja nggak mau. Loh kok bisa? Ya nggak tahu, emang aneh itu anak saya. Padahal yang aneh dia. Gitu loh. Jadi di antara yang paling celaka adalah dengan keberadaan akhlak buruk itu adalah dirinya sendiri, karena dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Orang yang kenikmatan sebagian kenikmatan didapatkan oleh orang yang berakhlak mulia. Kemudian orang yang paling celaka berikutnya adalah siapa? Istrinya, lalu anaknya. Dulu ada seorang hafizah. Ini ikhwan, ini pelajaran juga bahwasanya dalam mencarikan jodoh atau mungkin sebagai wali, antum juga harus menerawang. Maksudnya menerawang ini apa ya namanya? Meneliti, mencari tahu tentang jodoh buat putri antum. Iya. Kalau antum sudah tahu, kenal dengan baik, antum tanya orang-orang dia baik akhlaknya dan terhadap ibunya mungkin bakti dan seterusnya, insya Allah itu baik. Dia teman ngaji antum, misalnya antum tahu akhlaknya dia di rumahnya, itu insya Allah lebih terjamin sebenarnya. Cuman biasanya kalau antar teman nggak bakal saling rekomendasikan putrinya. Kenapa? Tahu juga keburukannya, ya gitu. Biasanya enggak biasanya. Nah, ada seorang hafizah. Jadi ada seorang ami-ami, ya ami-ami itu om-om lah ya bahasa kita. Ya, kami menyebutnya Ami Gasim, ya orang Arab Indo, ya kayak Syekh Maritan ini. Maksudnya dari segi nasab ya, Indo Arab, Jawa Arab lah gitu. Dia nyari istri, tapi standarnya itu tinggi, nyari yang hafizah. Padahal dianya sendiri kerjaan nggak punya, paling rumah ada tapi warisan atau hasil apa nggak tahu dah. Oke, kemudian tinggal di daerah Serwen. Serwen itu daerah Salatiga mendekati Boyolali lah ya. Agak di desa biasa gitu tinggal. Taib. Kemudian nikah lah. Ini Ami Gasim ini nyari zauja di ma'had. Maksudnya di suatu ma'had. Ada nggak tahu ma'had, lupa. Tapi ma'had tahfiz yang isi banat gitu, akhwat hafizah. Maka ada hafizah, ini hafizah loh ya, hafizah ya. Itu berarti kan punya value yang tinggi, ikhwan. Kalau antum mengkhianatinya, mencederainya itu kan berarti sangat disayangkan. Taib. Akhwat hafiz ini akhirnya siap nikah untuk berjihad lah. Bismillah lah, karena masih polos. Akhirnya taib nikah. Dan ami-ami ini ternyata mutasyaddid orangnya. Keras terhadap istri. Sangat keras, sampai pernah nonjok istrinya sampai copot beberapa giginya. Nah kemudian ya Anda pernah nginep di rumahnya. Ya karena dia termasuk saudara jauhnya sahib Ana gitu.
Nah, juga kadang suka kelayapan malam-malam, sering kelayapan keluar rumah. Kelayapannya ada kadang ditemukan minum khamr, mabuk-mabukan. Taib. Amin Qasim ini kadang suka pulang malam-malam dalam keadaan habis minum khamr. Lihat istri hafizah ini ujiannya besar banget hafizah. Ya. Ya, tapi ya alhamdulillah belum punya anak, ya gitu loh. Enggak beranak, udah berapa tahun. Ana dengar kabar kapan gitu setelah ana lulus ma'had mungkin wafat. Ya, tuwfiya dia. Alhamdulillah ya. Mati. Amin Qasim mati. Ana enggak tahu, lupa apakah ada cerita bahwasannya dia mati karena zaat gitu, karena apa namanya berantem, ada yang mati bilang mati pokoknya jeleklah riwayat hidupnya. Apakah karena ini doa keburukan dari istrinya mungkin atau gimana. Jadi itulah kerugiannya gitu loh. Istri mendapatkan suami yang KDRT. Muskilahnya adalah kadang nggak ketahuan kalau suami ini KDRT gitu loh ketika pas lamaran. Kan orang lamaran kan nggak memperlihatkan kepada wali kan nggak bakal ngomong, Afwan saya punya riwayat KDRT, nggak bakal ngomong kayak gitu. Nggak bakal, pasti memperlihatkan yang soft, yang terbaik, yang pakai yang terbaik, kelembutan, matanya sayu, bijaksana, duduknya kayak gini, masya Allah. Itu seperti the best man in the world gitu, masya Allah. Tapi ternyata semua itu akan terlihat setelah menikah sebenarnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka ana wasiatkan ya ikhwan, kalau misalnya di antara teman-teman di sini ada memang sikap temperamental, ittaqillah, takut antum sama Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau misalnya perempuan istri-istri itu taat pada kalian, maka jangan macam-macam kalian. Maksudnya jangan bikin gegara, jangan bikin perkara dengan KDRT, dengan menghinanya dan seterusnya. Karena laki-laki kadang merasa super power. Kalau misalnya dia marah, dia bakal ngapa-ngapain istrinya gitu. Ingat, setelah itu ayat Allah apa? Kata Allah, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Antum tuh enggak ada apa-apanya gitu loh. Allah akan balas perbuatan antum. Begitu ya. Maka hati-hatilah dengan hal-hal seperti ini. Kemudian sampai-sampai kata Abu Hazim, sampai-sampai tatkala ia memasuki rumahnya sendiri yang sebelumnya terdapat kegembiraan berupa canda dan tawa di dalam rumahnya, secara tiba-tiba mereka bubar hanya untuk menghindari suami ini gitu loh. Jadi anak sama istri gitu lagi bercanda, bercengkrama, tiba-tiba datang bapak langsung tegang. Na'udzubillah, ya Allah, semoga Allah tidak jadikan keluarga kita seperti ini. Amin. Na'udzubillah min dzalik. Pas bapak datang langsung takut, itu istri takut, anak juga takut. Dan tiba-tiba anaknya langsung peluk istrinya, takut gitu. Peluk istrinya, anak itu peluk ibunya. Ya takut gitu, ketakutan. Karena bapaknya. Ya, bapak beneran yang datang, bukan hantu atau apa. Ya, begitu. Nah, kemudian hewan tunggangannya pun merintih kesakitan karena dilempari batu. Tuh lihat, ini bapak seperti apa ini? Anjingnya pun meringkuk ketakutan di salah satu sisi tembok. Sampai-sampai kucingnya aja lari darinya karena ketakutan. Ini kayak lagi ceritain Dajjal atau apa ini, kok bisa ngeri gini ya? Anak nggak tahu apakah ada seorang suami sampai separah ini ya. Kucing aja sampai takut sama dia. Maksudnya kucing peliharaannya itu loh. Wallahu alam. Mungkin ini sangat ekstrim keburukannya. Setiap ketemu kucing langsung diketapel mungkin. Maka hendaknya seorang muslim itu waspada dari akhlak atau perilaku yang buruk. Dan hendaknya dia memperbanyak bacaan doa, yaitu dengan doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebaik-sebaik akhlak. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak ana dan juga antum akhlak yang baik terhadap istri, anak, orang tua, tetangga, guru, murid,
teman kerja dan semua dari makhluk yang insyaallah mendapatkan manfaat dari akhlak baik kita. Semoga Allah jadikan istri-istri kita bahagia dengan kita. Sebagaimana tadi juga dalam ayat disebutkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu surga Eden yang mereka masuki bersama dengan siapa? Nenek moyang mereka, bersama dengan siapa lagi? Pasangan-pasangan mereka, bersama dengan keturunan mereka. Ya, itu nikmat sekali. Nah, namun bagaimana bisa masuk surga bareng-bareng kalau suaminya itu KDRT, kemudian menonjok istri, menampar istrinya dan menyakiti hati ataupun fisik istrinya. Namun dalam percaya insyaallah Allah Ta'ala akan memperbaiki semua dari kita jika ada yang salah dalam masalah ini. Dan semoga Allah maafkan dan juga Allah gerakkan hati istri-istri dan anak kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan sebaliknya. Ya, mungkin cukup sampai sini aja, insyaallah kita lanjut pada pekan depan. Ya, insyaallah pekan seterusnya akan normal sebagai biasanya ya. Jadi insyaallah tidak ada jadwal umrah ke depannya. Wallahi ikhwan, jadwal umrah yang berdekatan seperti itu, jangan antum kira membuat anak itu kemudian enak nikmat, tidak ya ikhwan. Anak sakit terus. Anak enggak menyalahkan umrahnya, bukan, tetapi memang itu sesuatu yang tidak ringan ya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.